Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi wa nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan terlebih lagi yaitu nikmatul Islam wal iman, nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan nikmat semuanya itu kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari gelapnya gulita hingga terang benderang, sehingga dengan memperbanyak salawatan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ciri-ciri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya akan menjelaskan ada 3 ciri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana seseorang itu dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan limpahkan rezekinya kepadanya? Apakah orang yang banyak hartanya sehingga dia dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang banyak teman kerabatnya, saudaranya? Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ciri-ciri yang dicintai oleh Allah SWT adalah ketika seorang hamba yang dibimbing oleh Allah SWT, ketika seorang hambanya dalam tuntunan Allah SWT, dan ketika Allah SWT menunjukkan jalannya dalam kebaikan. Allah tidak ridho langkah kaki yang menuju apa yang dibenci Allah SWT. Allah tidak ridho matanya melihat apa yang dibenci Allah SWT. Allah tidak ridho pendengaran yang mendengar apa yang dibenci oleh Allah SWT. Apakah orang ini disebut orang maksum? Tentu tidak. Dosa adalah keniscayaan bagi setiap hamba, karena tidak ada manusia di bumi ini tidak meliputi dengan namanya dosa. Karena setiap manusia pasti ada dosa. Kata Allah, jikalau seorang hamba dilindungi dosa, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan surga yang lebih luas daripada langit dan bumi. Inilah ciri yang pertama, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Ma'iz radhiyallahu anhu ketika dia berbuat zina lalu bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan pesan taubat itu kepada Rasulullah SAW, dan akhir daripada hukumannya dihukum rajam oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah umat Rasulullah SAW. Dan apa kata Rasulullah setelah kematian Ma'iz radhiyallahu anhu? Laqad taubata lahu ta'anhum baina ummati. Sesungguhnya taubat Ma'iz benar-benar bertobat dengan sempurna. Seandainya taubat Ma'iz dibagikan di tengah-tengah umatku, niscaya lebih kepada mereka. Inilah ciri pertama, yaitu orang yang benar-benar mengharapkan ampunan kepada Allah SWT. Dia kembali setelah dia bertobat, melakukan perbuatan maksiat, berzina atau lain dosa-dosa lainnya, lalu dia kembali kepada Allah SWT. Ciri yang kedua,
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hambanya adalah seorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia dicintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai saudaranya seperti kala dia mencintai dirinya, maka dalam hatinya akan berada dalam sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu ketika dilanda sakit, terjatuh, terbaring di tempat tidurnya, lalu ia berkata kepada pembantunya, "Wahai pembantu, mengapa teman-teman dekatku, kerabatku tidak menjengukku? Lalu cobalah kamu datangi teman-temanku." Disuruhnya pembantu itu untuk mendatangi temannya. Apa sebab sehingga temannya tidak mau datang menjenguk Mu'adz radhiyallahu anhu? Lalu pembantu Mu'adz radhiyallahu anhu datang kembali kepada Mu'adz radhiyallahu anhu dan berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya mereka tidak datang menemuimu, tidak menjengukmu dalam keadaan sakit karena mereka ada utang kepadamu, sehingga mereka tidak mau menjengukmu, malu menjengukmu, wahai Mu'adz." Lalu Mu'adz radhiyallahu anhu sedih menangis, dalam keadaan menangis terbaring tertidur sakit itu. Kalau begitu memutuskan karena harta, cobalah kamu ambil goni-goni untuk dikumpulkan semua harta Mu'adz radhiyallahu anhu. Disuruhnya pembantu itu untuk mengumpulkan harta-hartanya, bahkan emasnya, bahkan berasnya dikumpulkan sama dia. Ketika itu dibagikanlah pada teman-temannya. Itulah saking cintanya Mu'adz terhadap saudaranya karena Allah SWT. Cinta diikat karena Allah SWT itu akan lebih tertanam di dalam dirinya. Maka daripada itu, kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, cintailah saudara kita karena Allah SWT, bukan cinta karena terpaksa, karena harta atau karena uang atau karena yang lain. Cintailah saudara kita karena Allah SWT. Ciri yang ketiga yang dicintai Allah SWT adalah seorang hamba yang diuji oleh Allah SWT. Seorang hamba yang tegar, kuat dan senyum ketika menghadapi ujian, tidak lemah dan putus asa dan menyatakan salah kepada Allah SWT. Itu salah, karena ujian yang kita hadapi itu semata-mata rasa cintanya Allah kepada kita. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan dua sifat yang dimiliki Allah SWT, yaitu cinta dan cemburu. Cintanya seorang Allah SWT kepada hambanya adalah ketika Allah SWT berikan ujian di dunia itu berupa dia banyak berbuat maksiat, lalu Allah berikan ujian yang berupa membuat dia itu mengeluh, membuat dia itu putus asa. Jadi ketika seorang hambanya disibukkan dengan perkara dunia, disitulah Allah SWT mencintai kepada hambanya supaya dia kembali kepada Allah SWT dengan ujian itu berupa musibah, penyakit, ataupun harta yang hilang, ataupun lain yang sebagainya, pekerjaan atau sebagainya. Makanya Allah SWT berikan ujian itu supaya kita kembali kepada Allah SWT, supaya kita ingat kepada Allah SWT, supaya kita tahu siapa yang memberikan nikmat itu kepada kita semua, sehingga kita ingat kepada itu semua dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Cemburu Allah SWT banyak yang sedih perkara dunia. Jamaah yang dengan Allah SWT, teman-teman yang dengan Allah SWT, mari di bulan Ramadan ini, bulan ampunan ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan tiga ciri yang dicintai Allah SWT itu. Semoga kita semua bagian daripada itu semua. Semoga kita dalam menghadapi ujian, tertabar dalam menghadapi wabah virus corona yang melanda di seluruh dunia, bahkan seluruh manusia hampir takut mati karena adanya wabah virus corona ini. Maka daripada itu, dengan adanya wabah ini, mari kita tingkatkan takwa kita. Mari kita minta ampun kepada Allah, beristighfar, karena kata Allah katakan di dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Maka musibah itu datangnya dari kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Jadi daripada itu kita renungkan, kita
resapi apa kesalahan kita selama ini, apa dosa kita sehingga Allah hukum kita. Maka daripada itu, jamaah dimuliakan Allah SWT, teman-teman dimuliakan Allah SWT yang telah mendengar ceramah saya, sekiranya apabila ada kata-kata salah dari saya, dan itu hanyalah milik Allah SWT. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.